Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang rutin dilakukan setiap pagi. Dan insya Allah kita akan membaca tentang salah satu di antara hukuman yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jal bagi orang yang terlalu rakus dan terlalu obsesif untuk mendapatkan dunia. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa sumber ketenangan bagi hamba adalah sikap qanaah. Di mana orang yang memiliki sikap qanaah maka diibaratkan sebagaimana layaknya raja. Dia merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti sebaliknya, sumber seorang hamba tidak bisa nyaman adalah ketika dia tidak punya sifat qanaah. Dan dia selalu merasa butuh dan butuh. Maka rasa butuhnya ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di depan matanya. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia tidak akan pernah merasa untuk bisa mensyukurinya. Dan salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah Allah memberikan kondisi yang berkebalikan dengan cita-citanya. Terkadang Allah menyikapi hamba berkebalikan dengan obsesinya. Ada orang yang memiliki cita-cita besar untuk mendapatkan dunia, namun oleh Allah dia justru dijauhkan dari dunia. Sebaliknya, ada orang yang memiliki cita-cita besar untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, namun dunia justru mengejarnya. Allah memberikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan obsesinya. Orang yang terlalu berharap dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya dibinasakan. Sebaliknya, orang yang punya harapan besar untuk mendapatkan pahala di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk mendapatkan dunia. Dan itu urusan batin jamaah. Itu urusan batin. Artinya begini, masalah zuhud, wara', punya harapan dunia, dan seterusnya, itu tidak hanya bisa dilihat atau indikatornya bukan sebatas bagian lahiriah. Orang itu kaya. Dia punya pekerjaan yang mapan, punya perusahaan, punya ini, punya ini. Kenapa selalu lancar usahanya? Bukankah dia orang yang terlalu obsesi terhadap dunia? Dari mana Anda tahu dan bisa menilai kalau dia adalah orang yang terlalu obsesi dengan dunia? Dilihat dari kekayaannya. Dia duitnya banyak, usahanya banyak. Duitnya banyak, usahanya banyak, itu tidak menggambarkan batinnya. Bisa jadi ada orang yang punya kekayaan, punya banyak perusahaan, dan selalu ekspansi dengan perusahaannya, tapi obsesinya akhirat. Mungkin saja ada orang seperti itu. Seperti Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau berharap untuk menjadi orang yang kaya, bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi karena punya tekad kuat agar saya bisa menyumbang untuk kegiatan sosial, bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan, memberikan manfaat bagi umat. Sebaliknya bisa jadi ada orang yang gak mampu dan dia terlalu lelah memikirkan dunia, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dia dibuat susah dalam mencari dunia, susah dalam mencari harta. Sehingga sekali lagi, dalam masalah obsesi dunia itu bukan melihat dari lahiriah dia bekerja, lahiriah dia membuka usaha, tapi ini kembali kepada masalah batin. Di antara contoh hal ini adalah firman Allah Ta'ala tentang hasil akhir pelaku riba. Dibandingkan oleh Allah dengan orang yang bersedekah.
Secara lahiriah, orang yang melakukan akad riba, hartanya akan bertambah. Dia memberi utang senilai 1 juta dengan bunga 100 ribu. Sehingga secara lahiriah hartanya bertambah 100 ribu. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta mereka justru dibinasakan. Sehingga dia punya obsesi. Dengan melakukan transaksi riba ini, harta saya akan bertambah. Saya kasih 1 juta. Dan nanti dia akan mengembalikan senilai 1.100.000. Dia punya obsesi hartanya bertambah. Sebaliknya orang yang bersedekah secara lahiriah hartanya berkurang. Dia mengeluarkan sebagian hartanya dan itu secara lahiriah hartanya akan berkurang. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia memberikan balasan dengan ditambah hartanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Allah membinasakan riba sehingga keinginannya bertambah, obsesinya ingin banyak, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru dibuat berkurang. Dibuat lebih sedikit, bahkan hancur. Sebaliknya, wa yurbis sadaqat, Allah menumbuh kembangkan sedekah. Orang yang obsesinya ingin mendapatkan akhirat dan dia siap mengurangi hartanya. Namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hartanya justru dikembangkan. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyatakan, wa hadza min babil muamalati binaqidil maqsud. Ini termasuk di antara bentuk muamalah yang hasilnya berkebalikan dengan maksud dan tujuannya. Keinginannya A, obsesinya A, tapi justru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia dikasih minus A. Keinginannya B, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia dikasih B+. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajarkan agar menjadi orang yang mengarahkan obsesinya untuk bagaimana mengejar kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Allah mengatakan di surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bersemangatlah untuk mencari janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian di akhirat. Sehingga kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk bersemangat mencari akhirat. Semangat mencari akhirat, apakah berarti dengan meninggalkan dunia? Jawabannya tidak. Namun dia tetap mencari dunia. Hanya saja obsesinya tetap selalu ke akhirat. Dan dalam mencari dunia kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai kamu lupa mengambil jatahmu di dunia. Kadang kita menjumpai seperti ini ya. Ada orang yang berceramah dan ini satu hal yang umum di masyarakat. Seorang dai berceramah menceritakan seperti apakah muslim yang ideal itu. Lalu dia mengatakan muslim itu harus proporsional, harus ideal. Maksudnya bagaimana? Ya seimbang antara dunia dan akhirat. 50-50. 50% dunia, 50% akhirat. Ketika seimbang antara dunia dan akhirat, 50% dunia, 50% akhirat, menurut dia ini sudah sangat ideal, sudah sangat proporsional. Sehingga seolah-olah bagi dia, muslim yang baik itu ketika dia punya perhatian dunia 50%, punya perhatian akhirat 50%. Kira-kira teori ini benar atau tidak? Padahal itu umum di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, Masya Allah, orang kalau sudah bisa kayak gini itu rasanya luar biasa. Ini muslim yang sangat ideal. Muslim yang sangat proporsional. Makanya itu dijadikan sebagai motivasi, bahkan disampaikan di mimbar-mimbar masjid.
bahwa muslim yang ideal itu adalah muslim yang proporsional. Baik. Kalau kita melihat dari firman Allah tadi, menunjukkan bahwa yang ideal bukan seperti itu. Yang proporsional bukan seperti itu. Namun yang proporsional adalah lebih semangat dalam mencari akhirat, sementara untuk urusan dunia kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kau lupakan jatahmu di dunia. Apakah berarti bahasanya kita mengurangi bekerja untuk dunia? Maksud dari ayat ini, wallahu ta'ala alam, bahwa manusia bisa saja bekerja untuk dunia, mencari harta. Namun arahkan niatnya, arahkan obsesinya, bagaimana agar dia selalu bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Meskipun fisiknya sedang berada di kegiatan duniawi, tapi batinnya selalu berpikir bagaimana agar kegiatan ini bisa menghasilkan pahala baginya. Sehingga bayangan dia ketika dia mencari harta, sebagaimana layaknya Abdullah bin Mubarak ketika dikritik oleh Fudail bin Iyad rahimahumullah, kenapa kamu ini aktif dalam mencari harta, aktif dalam berdagang, suka melakukan safar untuk dagang, memindahkan barang dari satu kota ke kota yang lain. Dari situ Abdullah bin Mubarak bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian Abdullah bin Mubarak memberikan jawaban. Beliau melakukan kegiatan semacam ini tujuannya adalah agar bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan ingin memberikan kepada orang-orang yang sibuk dalam mencari hadis. Sehingga mereka tidak lagi berpikir urusan nafkah, tapi Abdullah bin Mubarak yang memenuhi kebutuhannya. Sehingga dia bekerja dalam rangka bagaimana agar bisa maksimal membantu kaum muslimin. Bagaimana agar dia bisa membantu para talibul ilmi, membantu para ulama. Itulah yang saya maksud, bahwasanya ada orang yang aktivitasnya duniawi, tapi batinnya dia berpikir bagaimana agar dia bisa memberikan keberkahan bagi umat, memberikan manfaat bagi masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini dalam Al-Qur'an. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Bersemangatlah untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kalian di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Kembali kepada masalah Allah memberikan balasan berkebalikan dengan niatnya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan contoh riwayat dalam masalah ini. Farukh, mantan budaknya Utsman, bercerita. Ketika Khalifah Umar ke masjid, beliau melihat ada banyak makanan di masjid. Lalu Umar bertanya, dari mana makanan ini? Tadi ada orang yang bawa ke masjid, kata kawan-kawannya. Tadi ada yang bawa makanan ini ke masjid. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, semoga Allah memberkahi makanan ini dan memberkahi orang yang membawanya. Doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada yang melaporkan, wahai Amirul Mukminin, ini adalah makanan hasil menimbun. Ini adalah makanan hasil menimbun. Lalu Umar bertanya, siapa yang menimbun? Jawab mereka, Farukh, mantan budak Utsman, dan Fulan, mantan budak Umar. Kemudian keduanya didatangkan. Dan Umar mengingatkan kepada mereka bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum, darabahullahu bil iflas au bijudam. Siapa yang menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan menghukum dengan bangkrut dan menjadi lepra. Mendengar ini Farukh langsung bertobat dan tidak akan lagi mengulang tindakan semacam ini, menimbun makanan. Sementara Fulan, mantan budaknya Umar, dia membantah.
Ini makanan saya beli dengan uang saya, berarti saya boleh jual. Sehingga dia timbun agar nanti harganya bisa naik. Abu Yahya, perawi hadis mengatakan, setelah itu mantan budak Umar terkena penyakit lepra. Hadisnya riwayat Ahmad dan sanadnya didhaifkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Yang peristiwa ini memberikan kita gambaran bahwa orang ketika terlalu obsesi untuk mendapatkan dunia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkebalikannya. Orang ini menimbun dan tujuan dia menimbun adalah agar nanti bisa dijual dengan harga yang mahal. Ketika ditimbun, maka di tengah masyarakat berkurang, sementara permintaan banyak, ketersediaan sedikit. Dia punya barang. Saat barang itu dia lepas di tengah masyarakat, maka orang akan berani untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Karena ketersediaan sedikit, sementara kebutuhan banyak. Nah, dengan sikap dia menimbun menyebabkan pasar terganggu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dia dihukum bil iflas wal judam. Allah jadikan dia orang yang kena penyakit lepra dan Allah jadikan dia sebagai orang yang bangkrut. Sehingga keinginannya terlalu bersemangat untuk mendapatkan dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru mendapatkan kebalikannya. Dunianya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi ini masalah batin jamaah. Ini masalah batin. Kembali lagi. Sehingga ketika orang terlalu berobsesi untuk mendapatkan dunia, terlalu obsesif untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tamak terhadap dunia, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya ketika di dunia dengan dibalik kondisinya. Sehingga dia ketika dalam kondisi akhir hayatnya, di saat dia sangat membutuhkan untuk bisa beristirahat, membutuhkan ketenangan, tapi dia justru dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tenang. Justru dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mikir utang dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuannya untuk bisa menikmati sebagian dari harta yang dia dapatkan. Selanjutnya kita akan membaca sebuah hadis. Di antara bukti bahwa manusia mendapatkan balasan berkebalikan dengan obsesinya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlah, wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa yang akhirat menjadi obsesinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah jadikan sifat kaya, perasaan kaya itu berada di hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah mudahkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya. Dunia datang kepadanya wa hiya raghimatun, dalam kondisi terhina di hadapannya. Kita bisa perhatikan di sini. Orang yang obsesinya akhirat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 3 balasan. Pertama, Allah jadikan kaya itu ada dalam hatinya. Sehingga perasaannya selalu merasa cukup. Dia tidak terlalu obsesif untuk mengejar dunia. Karena hatinya sudah merasa cukup. Ada orang yang punya harta lebih banyak dibandingkan dia, santai saja dia. Ada orang yang karirnya lebih bagus dibandingkan dirinya, bagi dia santai saja. Sehingga dia tidak terlalu obsesif terhadap dunia. Bahkan andai pun misalnya ada orang yang non-muslim, dia lebih sukses, lebih banyak hartanya, bagi dia santai saja. Karena bukan itu yang dia cari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kayanya itu berada di hatinya. Satu. Yang kedua, Allah mudahkan urusannya.
Bagaimana bentuk Allah mudahkan urusannya? Dimanapun dia berada, tidak meninggalkan masalah. Sehingga dia berurusan di kantor, nggak punya masalah. Dia berurusan di masyarakatnya, nggak punya masalah. Dia berurusan dengan teman-temannya, nggak punya masalah. Bermuamalah apapun dia nggak punya masalah. Hidupnya tenang, nyaman, santai. Di sini dia nggak punya musuh, di sini nggak punya musuh, dimanapun dia nggak punya musuh. Masya Allah, luar biasa. Beda dengan orang yang serba punya musuh. Di kantor dia bermasalah, punya musuh. Di masyarakatnya dia punya musuh, bermasalah. Di tempat kerjanya, di komunitasnya dia punya musuh, punya masalah. Sehingga hidupnya penuh dengan masalah. Di sini punya masalah, di sini punya masalah. Tapi orang yang obsesinya akhirat, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa jama'a lahu syamlah. Allah kumpulkan segala urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Sehingga dia justru menjadi orang yang dikejar oleh dunia. Wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan fakirnya ada di depan matanya. Sehingga selalu memandang ke arah manapun, yang selalu dia pikirkan adalah untung saya apa. Dimanapun kegiatan yang dia lakukan, selalu dia berpikir untung saya apa. Saya dapat untung apa? Maksudnya adalah keuntungan secara materi. Allah jadikan fakirnya ada di depan matanya. Sehingga dia melakukan tindakan A, dia selalu berpikir, saya untungnya apa di tindakan A ini? Dia melakukan kegiatan B, dia berpikir, saya untungnya apa di kegiatan B? Dan begitu seterusnya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan fakirnya itu di depan matanya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia fakirnya itu di depan matanya. Fakir itu apa sih artinya fakir? Fakir itu artinya butuh. Fakir itu artinya selalu merasa butuh. Sehingga bisa jadi ada orang yang kaya, penghasilannya banyak, duitnya banyak, gajinya besar. Tapi kalau dia selalu merasa butuh, berarti hasilnya dia fakir. Ada pejabat misalnya, gajinya gede. Tapi dia masih merasa butuh dengan duit rakyat. Sehingga dia selalu berpikir, kira-kira peluang saya mumpung masih berada di atas ini, kira-kira saya bisa apa? Oh, itu ada perusahaan. Ini sumber celengan bagi saya. Oh, ini ada perusahaan lain. Ini sumber yang bisa diambil sebagian. Ini sumber, ini sumber, ini sumber. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dia selalu membidik. Ini bisa diambil, ini bisa diambil. Allah jadikan fakirnya ada di depan matanya. Dia selalu merasa butuh, merasa butuh. Selama masih memungkinkan untuk diambil, dia akan ambil. Dia akan manfaatkan. Sehingga ada orang yang secara sengaja hidupnya itu mencari kasus untuk bisa mengambil harta manusia sebagian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas masalah puasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas masalah hukum-hukum seputar masalah puasa, Allah katakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas." Janganlah kalian makan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian angkat itu ke pengadilan, ke hadapan hakim. Litakulu amwalan nasi bil batil, agar kalian bisa menang sehingga nanti kalian bisa makan sebagian harta manusia. Kadang kan ada orang yang punya karakter seperti itu. Jadi dia secara sengaja mencari titik sengketa agar nanti bisa mendapatkan sebagian harta manusia. Wah, ini ada kasus. Jadi kalau ada kasus dia bahagia, senang dia. Ada kasus nih, kita ladeni. Sehingga orang punya masalah, punya kasus, dia selalu terlibat di situ.
Dan dia akan berusaha untuk mencari peluang bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan sebagian dari, mendapatkan keuntungan dari kasus itu. Maka orang ini selalu punya kasus. Di sini punya kasus, di sini punya kasus. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang penuh masalah. Sehingga Allah jadikan fakirnya ada di hadapan matanya. Meskipun bisa jadi penghasilannya banyak, duitnya banyak, tapi selalu dia merasa butuh, merasa kurang. Saya belum ini, belum ini, belum ini. Targetnya besar. Fakirnya ada di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah mencerai-beraikan keinginannya, urusannya. Allah buat urusannya itu selalu sulit, selalu rumit. Bagaimana bentuknya urusan dibuat rumit dan sulit. Dimanapun dia berada, dia selalu punya musuh. Di sini dia punya musuh, di sini punya musuh, di sini punya musuh. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Sementara dunia tidak diperolehnya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Maksudnya bagaimana jamaah? Dia kan duitnya banyak. Lalu apa makna dunia itu hanya diberikan sebagian yang ditetapkan untuknya? Bisa jadi duitnya banyak. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan semuanya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ya. Inti dari rizki adalah apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita manfaatkan, dan apa yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Orang kaya ini, dengan cara yang seperti tadi, kita menjumpai keanehan. Ternyata di saat yang sama, dia itu menjadi orang yang diarahkan oleh Allah, pelit untuk menyumbangkan hartanya demi kegiatan sosial keagamaan. Meskipun dia royal dalam kegiatan sosial yang nggak ada nilai pahalanya sama sekali. Sehingga dia mencari harta dengan cara yang tadi yang nggak benar tadi. Masya Allah, dia itu royal di tengah masyarakat. Tapi untuk kegiatan yang nggak ada pahalanya. Misalnya konser apa, ini saya danai. Apalagi misalnya kegiatan yang murni mubah. Ada lomba apa, ya, ini saya danai. Sehingga dia betul bisa mencari perhatian di masyarakat dengan cara-cara tadi. Duitnya misalnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sama sekali nggak ada nilai pahala di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan hartanya tidak bisa memberikan manfaat baginya. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang nggak bisa menikmatinya. Dibuat oleh Allah sakit gula, kolesterol, asam urat, darah tinggi, apalagi. Dan aneka sumber-sumber penyakit yang lainnya. Ini pantangan. Kalau ini boleh dimakan tapi harus ditakar. Boleh dikit aja. Sehingga dia tidak bisa menikmati dunia yang dia miliki kecuali hanya sedikit. Makanya benar apa kata Nabi SAW. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali hanya sebagian kecil yang ditakdirkan untuknya. Tayyib. Orang yang obsesinya dunia dijadikan susah mendapatkan dunia. Sementara orang yang obsesinya akhirat, dunia mendatanginya dengan kondisi terhina. Sekarang kita akan menyebutkan sebuah cerita. Contoh manusia yang dikejar dunia. Sehingga dunia terhina di hadapannya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah menceritakan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah yang ke-10, pernah menemui cucunya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya anak Salim. Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang beribadah di Masjidil Haram. Saat Salim beribadah di Masjidil Haram,
tiba-tiba didatangi oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Lalu beliau menawarkan, "Wahai Tuan Salim, silahkan salni hajatan. Silahkan minta kepadaku apa yang Anda butuhkan." Salni hajatan. Dan itu sedang berada di dalam masjid. Mendengar tawaran ini, maka Imam Salim menjawab, "Inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala ghairahu an as'ala fi baitillahi ghairallah." Aku malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala kalau sampai aku meminta kepada selain Allah padahal aku sedang berada di rumah Allah. Aku malu kepada Allah. Masya Allah. Coba Anda bayangkan ya. Saat Bapak Ibu sedang tawaf di Masjidil Haram, kemudian selesai tawaf, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Dalam suasana syahdu. Udara terasa dingin. Lantai masjid pun terasa dingin. Kira-kira jam 2 malam atau jam 3. Subuhnya jam 5. Biasanya kan orang umroh itu malam ya. Berangkat dari Madinah setelah sholat zuhur. Berangkat mampir Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ngambil mikot di situ. Kemudian beranjak dari mikot mendekati asar atau ketika asar. Sampai di Mekah rata-rata setelah Isya. Lalu orang beristirahat sejenak, kemudian berangkat umroh. Dan rata-rata seperti itu jadwal umroh. Berangkat umroh mereka. Dalam situasi Masya Allah sangat sahdu, selesai tawaf, jam 2 malam selesai tawaf. Lalu mereka sholat 2 rakaat di waktu yang sangat mustajab. Tiba-tiba Anda didatangi oleh Raja Salman. Masya Allah. Kira-kira gimana perasaannya? Di saat kita sedang menengadahkan kedua tangan kita, selesai sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta banyak hal kepada Allah, tiba-tiba datang petugas. Bapak dipanggil Raja Salman, mau dikasih sesuatu. Kira-kira gimana? Mungkin kita akan gemeteran. Ini benar nggak? Masa doa langsung kontan dikasih oleh Allah? Tiba-tiba datang petugas kerajaan kemudian menawarkan sesuatu. Namun ini berbeda dengan Imam Salim. Imam Salim ketika mendapatkan tawaran semacam ini dari sang raja, salni hajatan, silahkan Anda minta sesuatu, nanti saya akan kasih. Imam Salim mengatakan, inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala fi baitillahi ghairallah. Aku malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika aku harus meminta kepada selain Allah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Salim keluar dari Masjidil Haram, Masya Allah, diikuti oleh sang raja. Jadi raja menunggu Salim sampai selesai ibadah. Ketika Imam Salim selesai ibadah, lalu beliau keluar dari Masjidil Haram, diikuti oleh sang raja. Kemudian Khalifah Hisham mengulang tawarannya. Al-ana qad kharajta, fasalni hajatan. Sekarang Anda sudah keluar dari Baitullah. Fasalni hajatan, silahkan Anda minta apa, kebutuhan apa, nanti saya penuhi. Kemudian Imam Salim balik bertanya, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah? Yang harus saya minta itu kebutuhan dunia ataukah kebutuhan akhirat? Kemudian jawab Hisham, min hawaijid dunya. Ya tentu saja kebutuhan dunia, karena akhirat saya nggak punya. Sekarang coba kita lihat bagaimana jawaban Imam Salim. Ama wallahi ma sa'altu dunya man yamlikuha, fa kaifa as'alu man la yamlikuha. Wahai Tuan Raja, tolong dipahami. Demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia kepada zat yang memilikinya. Aku tidak pernah meminta dunia kepada Allah. Fa kaifa as'alu man la yamlikuha.
Lalu bagaimana mungkin aku meminta dunia kepada makhluk yang tidak memilikinya? Subhanallah. Raja pun terdiam. Tawaran dunia dari sang raja ditolak dengan kalimat yang sangat indah. Sungguh dunia datang kepada beliau dalam kondisi terhina. Sehingga raja justru datang menawarkan dengan membawa dunia di hadapan Imam Salim dalam kondisi dunia itu terhina. Tolong diterima, tolong diterima. Mungkin maksud sang raja dengan diterimanya dunia hadiah ini dari sang raja untuk Imam Salim, nanti kan dia punya posisi lebih bagus ini sang raja. Didukung oleh seorang ulama kibar. Didukung oleh seorang ulama yang punya posisi di masyarakat. Punya wibawa besar di masyarakat. Sehingga raja itu nempelnya kepada ulama. Tapi ulama, mereka adalah orang yang punya obsesi kuat untuk mencari akhirat. Sehingga tawaran dunia di hadapannya bukan kemudian disikapi dengan rakus, dengan tamak. Lalu dia membela sang raja, bahkan memberikan fatwa-fatwa yang menyimpang dalam rangka untuk membela sang raja, dalam rangka untuk kemudian mendapatkan harta dari sang raja. Ini tipe penjilat. Tapi ulama Ahlussunnah bukan seperti itu. Mereka punya karakter yang kuat. Sehingga agamanya tidak dijadikan sebagai alat untuk lobby politik dalam rangka untuk menguatkan posisi sehingga dia bisa menjadi penguasa dan bisa menguasai harta negara, bukan. Tapi agamanya menggambarkan karakternya sehingga dia berusaha untuk istiqomah di atas kebenaran sekalipun dunia datang, tawaran dunia datang bertubi-tubi ke hadapannya. Dan semacam ini banyak ceritanya ya. Saya hanya sebutkan salah satunya. Yang ini Masya Allah ya. Kalau kita perhatikan, betul-betul dunia itu terhina di hadapan beliau. Rahimahullah. Sehingga berkali-kali ditawarkan, namun beliau tolak dengan kalimat yang Masya Allah. Sangat indah, tapi membuat orang yang menawarkannya merasa kerdil di hadapannya. Ada juga salah satu khalifah ya, yang beliau bersama anaknya, kalau bukan khalifah ya gubernur kota Mekah atau kota Madinah. Beliau bersama anaknya pernah mendatangi Atha bin Rabah. Yang Atha itu adalah mantan budak berkulit hitam. Secara penampilan fisik kurang menarik. Kemudian pada saat gubernur ini datang ke rumahnya Atha, Imam Atha ternyata sedang sholat. Dan beliau menunggu bersama anaknya. Ini gubernur nunggu rakyat. Beliau menunggu. Atha sedang sholat, beliau beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Dan gubernur gak berani ganggu. Ditunggu dalam waktu yang lama. Sampai selesai sholat, baru kemudian sang gubernur menghadap Atha. Ingin bertanya sesuatu tentang fikih bagaimana cara haji yang benar. Kemudian selesai bertanya, sehingga dia butuh waktu yang lama untuk nunggu. Selesai bertanya, gubernur ini pamit meninggalkan tempatnya Atha. Lalu dia berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, pelajarilah ilmu agama. Pelajarilah ilmu agama. Sungguh aku tidak pernah merasa terhina di hadapan manusia melebihi di hadapan beliau, rahimahullah." Meskipun beliau secara penampilan kurang, tidak sebagaimana orang Quraisy yang gagah, yang tampan, yang bagus penampilannya, berkulit merah atau berkulit putih. Beliau ini mantan budak, secara status sosial nggak punya. Berkulit hitam, penampilannya tidak tampan. Disebutkan dalam riwayat, hidungnya itu seperti anggur. Bahasa lain apa? Hidungnya itu kecil. Rahimahullah. Sehingga secara penampilan kurang menarik. Tapi Masya Allah, sang gubernur kalah wibawa di hadapannya. Sehingga dia menunggu Imam Atha selesai beribadah.
kemudian baru bertanya tentang masalah agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa perhatikan seperti inilah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang ingin menjaga agamanya, yaitu para ulama yang dengan ilmunya masyarakat mendapatkan pencerahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wibawanya. Sehingga sekalipun dia secara politik tidak punya posisi, sekalipun dia secara ekonomi tidak lebih kaya dibandingkan mereka, namun hidupnya ada di hati setiap umat. Sehingga dia dihormati oleh masyarakat. Bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga kita bisa menjadi manusia yang selalu bersemangat untuk mengejar dan berobsesi untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Sehingga dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita hidup yang tenang, tidak punya banyak musuh, tidak punya banyak masalah. Dimanapun kita berada, kita nyaman, dan itulah Masya Allah nikmat yang luar biasa. Karena sekali lagi, apa manfaatnya harta yang banyak, namun ternyata kehidupan kita sehari-hari diwarnai dengan sengketa, di sini punya masalah, di sini punya masalah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan sebagai pengumuman, insya Allah nanti saat ini kita berada di tanggal 29 Jumadal Akhirah. Artinya kita berada di penghujung akhir bulan dan sesaat lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Ada banyak sekali Masya Allah ya, motivasi-motivasi yang disebarkan melalui WA tentang aneka ibadah di bulan Rajab yang kita tidak tahu keabsahannya. Ya, siapa yang melakukan ini maka nanti dapat ini. Siapa yang berpuasa seperti ini dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dan itu tersebar kemana-mana, bahkan mengatasnamakan ormas. Ada logo ormasnya. Yang sebagian masyarakat jadi bingung, ini benar ataukah tidak? Bahkan muncul beberapa hadis baru misalnya. Siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Rajab, maka nanti akan dikasih ini, Masya Allah. Pahalanya banyak sekali. Ya, man fariha bidukhuli Rajab, siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Rajab. Dan itu hadis yang sama sekali buatan manusia baru ya, yang dulu nggak ada. Tiba-tiba muncul setelah orang semarak menggunakan WA. Demikian pula amal-amal yang terjadi di bulan Rajab. Ya meskipun tidak semua fadilah tentang bulan Rajab itu statusnya hadis yang lemah. Ada sebagian yang sahih, ada sebagian yang dhaif. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bagian mana yang sahih, bagian mana yang dhaif. Dan insya Allah nanti di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan 6:30 waktu Mekah, yang itu baru saja keluar dari masjid, kita akan dibersamai oleh seorang syekh. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Muhammad Al-Amiri, hafizahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah satu cucunya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Semoga kajian nanti bermanfaat ya. Jam 10.30 dan hanya disiarkan melalui YouTube dan Instagram, tidak disiarkan melalui Facebook. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Adrian di Madiun.
Pertanyaannya adalah, dengan pekerjaan sebagai pegawai negara yang mahfum diketahui permasalahan korupsi sudah sistemik, apakah sudah benar langkah dengan tetap mengejar karir yang berpotensi menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan ujian fitnah korupsi yang lebih tinggi dengan rencana berniat memperbaiki atau berdakwah kepada bawahan kelak? Ataukah dengan menolak jabatan tinggi sehingga bisa fokus ibadah dan menghindar dari potensi fitnah korupsi adalah lebih baik? Baik. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali teman-teman yang bekerja sebagai ASN yang berada di instansi-instansi pemerintahan karena jasa baik dari para asatidzah yang menyebarkan ilmu kepada masyarakat, baik melalui online maupun melalui media yang lainnya, sehingga banyak di antara mereka yang sudah mulai berhijrah. Tinggal tunggu waktunya bagi mereka yang belum berhijrah, semoga segera berhijrah. Dan kita semarakkan tren. Hari gini kalau nggak hijrah nggak keren bro. Sehingga sekarang walhamdulillah kita bisa perhatikan pengaruh besar dari gerakan hijrah anti riba. Sampai orang itu merasa malu untuk menampakkan identitasnya bekerja di bank. Dulu bangga Pak. Sehingga bahkan jadi cita-cita kan. Banyak teman-teman saya dulu waktu kuliah di UGM di Teknik Nuklir. Jadi mereka mendekati lulus itu kan bingung. Nanti setelah lulus mau kemana? Dan juga di jurusan yang lain banyak kayak gitu. Nah, salah satu di antara pelariannya adalah kerja di bank. Karena bagi dia daripada nanti ngejar karir ilmiah, buat penelitian, pusing, capek, duitnya sedikit. Ya lebih baik kerja di tempat-tempat yang basah, duitnya banyak. Sementara pekerjaannya lebih ringan. Nah, salah satu pelariannya itu bank. Dan waktu itu gerakan hijrah anti riba tidak sesemarak sekarang. Begitu gerakan hijrah anti riba itu semarak, banyak orang yang keluar dari bank, banyak orang yang anti bank dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana caranya agar bisa bebas dari utang bank. Maka mereka yang kerja di bank itu malu. Bahkan termasuk orang yang punya utang bank itu malu. Wah, dulu KPR bangga. Sekarang orang punya KPR itu malu. Dia cerita, KPR saya masih sekian tahun. Itu malu dia. Cerita sambil menahan malu. Karena gerakan hijrah semarak. Nah, gerakan hijrah seperti ini saya sangat berharap terjadi untuk lingkungan ASN. Sehingga kita ingin membuat kesadaran bagi para aparatur negara. Mari kita hijrah bareng-bareng. Yang itu akan sangat menguntungkan negara kita. Sehingga di samping menyelamatkan kita kelak di akhirat, ini juga akan sangat menguntungkan bagi negara kita. Memperkecil potensi terjadinya korupsi, memperkecil potensi terjadinya pungli, yang itu akan membuat negara kita menjadi negara yang sangat nyaman. Anda bisa perhatikan pujian yang diberikan oleh kaum muslimin Indonesia atau masyarakat Indonesia secara umum untuk negara Jepang. Mereka mengatakan di sana itu hidupnya nyaman, pemerintahnya nyaman. Karena korupsi di sana itu Masya Allah tindakan yang sangat nista, memalukan. Bahkan orang siap bunuh diri kalau sampai ketahuan korupsi. Makanya tingkat bunuh diri di Jepang masih terlalu tinggi. Karena orangnya punya rasa malu yang sangat tinggi terhadap pelanggaran. Kalau sampai kemudian tercemar kehormatannya, dia melakukan pelanggaran dalam urusan keuangan, dianggap tidak aman dan seterusnya. Bagi mereka hidupnya nggak nyaman. Ya sekalipun kita tidak membenarkan sikap bunuh dirinya. Namun disiplin mereka, amanah mereka itu Masya Allah. Meskipun mereka nggak punya agama. Ya, rata-rata mereka kan tidak punya agama. Hal yang sama juga di perusahaan-perusahaan asing yang lain. Keuangan itu tersusun dengan baik, terbuka, transparan. Kemudian tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya pungli. Ada salah satu teman yang beliau ini apoteker ya. Dan
bekerja sebagai medical representative. Dia pernah bekerja di perusahaan swasta dan pernah bekerja di perusahaan asing. Swasta milik orang Indonesia dan bekerja di perusahaan asing. Kata dia begini, perbandingannya sangat jauh. Di perusahaan asing semuanya itu terukur. Dan peluang untuk nyogok itu tidak ada. Sehingga jadi medical representative di perusahaan asing, ya persaingannya persaingan normal dengan perusahaan yang lain. Jadi nggak pakai sogok, nggak pakai kemudian suap untuk dokter, nggak ada. Demikian pula pengalaman mereka yang kerja di perusahaan asing yang lain, perusahaan Eropa, perusahaan dari mana, begitu ya. Jadi dia merasa nyaman, merasa santai, tenang. Apalagi perusahaan-perusahaan itu sangat menghargai prinsip masing-masing karyawan, prinsip pribadi. Jadi begini, perusahaan ini sangat sensitif dengan yang namanya gender, yang namanya bawaan pribadi. Salah satu di antara teman saya yang beliau juga pengurus di KPMI, beliau ketika daftar, ini perusahaan asing ya, perusahaan asing. Jenggotnya tebel Pak, tebel panjang. Dan nggak pernah pada saat beliau mendaftar, dan beliau mendaftar ketika itu menjadi posisi manajer. Nggak pernah saat beliau daftar, itu kemudian disinggung, kamu kok jenggotnya panjang, kenapa? Karena bagi perusahaan ini, terus kalau jenggot panjang ngapain? Urusanmu apa? Sampai kata beliau, perusahaan itu tuh nggak suka ketika dapat telepon dari klien, itu terus bertanya, ini bapak atau ibu? Gitu. Jadi ini laki atau perempuan? Itu sampai nggak suka kayak gitu. Kenapa? Kalau dia perempuan terus kenapa? Kalau dia laki-laki kenapa? Sehingga dia ngasih kebebasan. Anda muslim silahkan. Sesuai dengan komitmen Anda. Di tempat kita itu sensitif. Kamu kok jenggoten? Kalau nggak potong jenggot nggak kami terima. Loh terus kenapa kalau jenggoten? Apa urusannya? Sehingga coba kita bandingkan antara perusahaan asing yang mereka Masya Allah lebih terukur, lebih disiplin, lebih baik. Dia itu paham, ini urusan pribadi, bukan urusan perusahaan. Sehingga mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia jenggoten nggak jenggoten, mau dia jilbaban nggak jilbaban, bagi dia santai saja. Bahkan wanita bercadar masuk ke perusahaan ini, bagi dia santai saja. Kenapa kamu bercadar? Itu urusan saya yang bercadar. Ngapain kamu ngurusi cadar saya? Kan gitu ya. Tapi di tempat kita itu sensitif. ASN bercadar dipermasalahkan. Kenapa? Apa yang bermasalah dengan cadar? Ya. Kemudian celana cingkrang dipermasalahkan. Apa yang bermasalah dengan pakaian orang? Ya. Karena di tempat kita itu dibangun kesan orang-orang seperti ini berbahaya. Padahal sebenarnya prinsip itu sendiri berbahaya. Mempermasalahkan bagian yang paling pribadi pada diri manusia. Itu berbahaya. Mana yang dianggap toleran itu yang mana? Apakah mempermasalahkan kondisi pribadi manusia itu dianggap toleran? Kamu kenapa jenggoten? Nah terus mempermasalahkan jenggot itu toleran atau tidak? Mempermasalahkan cadar, mempermasalahkan cingkrang, mempermasalahkan penampilan. Itu kan urusan pribadi masing-masing. Ya, cuman kita tokohnya yang liberal itu mempermasalahkan, padahal orang-orang liberal asli yang ada di Eropa, yang ada, bagi mereka ini kebebasan pribadi, terserah mereka masing-masing. Tayyib. Tidak terlalu jauh ke situ, kita balik ke sini ya. Jadi kita berharap dengan semangat hijrah yang ada di tengah para ASN, para aparat, semoga itu semakin semarak dan semarak. Sehingga membuat orang itu muncul rasa malu untuk korupsi. Sekarang yang korupsi nggak merasa malu, yang nggak korupsi merasa malu. Ya, sudah menjadi hal yang umum ya. Kalau jadi pejabat kok bersih, Anda akan disingkirkan. Ada salah satu teman yang cerita ayahnya bekerja di sebuah instansi yang sangat basah. Sangat basah. Beliau termasuk salah satu, ya karena termasuk sangat senior ya. Usia ya, sudah mau mendekati pensiun usianya. Termasuk sangat senior.
Sehingga beliau termasuk berada di jajaran atas. Karena beliau selalu lurus, lurus, dan lurus. Gak mau menerima sepeser pun uang-uang yang gak jelas di instansi ini. Akhirnya dipindahkan ke tempat yang sangat jauh. Biar gak ganggu di sini. Hal yang umum, saya kira cerita-cerita seperti ini bukan hanya saya saja yang dapat. Bapak Ibu sudah sering juga mendapatkannya. Terus kalau kayak gini kenapa harus dirawat? Kenapa seperti ini harus dipertahankan? Sehingga mari kita galakkan ya, gerakan PNS, ASN, aparatur negara yang bersih. Gerakan aparatur negara yang sadar akhirat. Saat ini saya sedang menulis sebuah buku ya. Ya, meskipun cukup rumit untuk menulis buku ini. Fikih ASN ya. Dan para pegawai ya. Ya, sebenarnya tidak hanya menjurus untuk ASN saja, termasuk juga para pegawai perusahaan yang lain. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap semoga nanti bisa mengawal harapan masyarakat untuk membersihkan jajaran aparatur negara dari semua bentuk pelanggaran. Riba itu dosa besar, padahal itu dilakukan secara saling ridho. Korupsi dosa besar dan itu dilakukan dengan cara zalim. Kira-kira konsekuensinya lebih berat mana? Karena dua-duanya dosa besar, tapi yang satu dilakukan dengan cara saling ridho, yang satu dilakukan dengan cara zalim. Dan yang dizalimi bukan cuma satu orang, banyak orang. Karena dia mengambil uang rakyat, mengambil uang negara. Yang semuanya punya hak untuk menikmatinya. Tapi dinikmati oleh satu orang. Dinikmati oleh segelintir orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Orang yang bertindak ghulul, mengambil harta negara, maka dia nanti akan menggendong gululnya kelak di hari kiamat. Sehingga yang saat ini bisa jadi tidak ketahuan, yang saat ini bisa jadi nggak ketangkap KPK, tidak terdeteksi karena dia lakukan dengan cara terstruktur bagus, rapi, ya. Sehingga korupsinya nggak ada satupun yang tahu. Mungkin dia bisa tenang ketika hidup di dunia. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Bisa jadi dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tayyib. Selanjutnya saran bagi penanya. Kira-kira mana yang lebih baik? Bertahan untuk mengejar karir agar nanti bisa berada di posisi atas. Tapi semakin naik ya, anginnya makin kencang. Godaannya makin besar. Bahkan tadi ada potensi disingkirkan. Bahkan yang lebih jahat lagi, penjahat bisa mempermasalahkan orang yang baik untuk jadi penjahat. Sehingga kadang orang takut. Nanti kalau saya nggak ikut seperti ini, Pak, mereka bisa mempidanakan saya, dikambing hitamkan dengan cara-cara tertentu. Akhirnya dia yang masuk penjara. Dan sangat mungkin itu terjadi. Baik, jika Bapak yakin ketika Bapak berada di atas, mampu untuk mengubah sistem, silahkan pertahankan. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan melalui jasa Bapak. Nabi SAW mengatakan, li'ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah kasih hidayah kepada seorang manusia disebabkan karena dakwahmu. Seorang manusia saja, bukan banyak. Seorang manusia. Disebabkan karena dakwahmu, itu lebih baik dibandingkan onta merah. Dibandingkan kendaraan yang sangat mahal. Artinya, kalau Bapak bisa berdakwah dengan posisi Bapak, sehingga ini ada peluang, saya bisa naik. Meniti karir yang lebih bagus, sehingga nanti bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi. Bahkan bisa menjadi pimpinan kantor. Atau minimal eselon sekian, eselon 3. Kemudian jadi pimpinan kantor, nanti bisa mempengaruhi bawahan. Membersihkan sistem yang ada di bawah. Kalau Bapak bisa seperti itu,
dengan cara itu ada banyak di antara mereka yang terpengaruh untuk jadi baik, insya Allah pahalanya luar biasa. Silakan pertahankan. Tapi kalau sebaliknya, nanti ketika Bapak naik, justru ada dua potensi tadi ya, terlibat dalam sistem yang nggak karuan tadi. Atau yang kedua, justru Anda mendapatkan madorot. Ini sistemnya sangat kuat. Kalau saya nggak mau ikut, nanti ada dua kemungkinan. Ya, dipaksa untuk tetap ikut, atau yang kedua, masuk penjara. Sehingga ada madorot di situ. Nah, daripada Anda mendapatkan dua hal yang dua-duanya madorot, sebaiknya Anda tidak pilih. Anda tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Dan Anda lebih paham suasana di sana dibandingkan kami, sehingga pertimbangan itu silakan Anda matangkan dulu. Kemudian untuk mencari keputusan, istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pilihan yang terbaik. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bos saya seorang Cina. Nah, setiap tahun dikasih amplop ketika gongsi pacai. Bagaimana hukum uang tersebut, Ustadz? Halalkah? Syukran. Baik. Apa hukum hadiah ketika orang kafir berhari raya? Ini dibahas oleh para ulama dan ada salah satu artikel saya yang diterbitkan di konsultasisyariat.com, hadiah saat hari raya orang kafir. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa menerima hadiah itu ada dua. Pertama, menerima hadiah karena kita terlibat dalam perayaan mereka. Sehingga misalnya ya, mereka mengundang kita. Nanti silahkan datang ke rumah pas hari raya ini, hari raya dia. Mau hari raya A, hari raya B, hari raya milik orang kafir. Nanti saya kasih hadiah. Nah, di sana ada banyak hadiah. Maka tentu saja kita tidak boleh hadir. Karena ikut hadir di situ berarti turut merayakan bersama mereka hari raya mereka. Sehingga kita nggak boleh ikut hadir. Ya hari raya mereka itu milik mereka, terserah mereka. Kita punya hari raya sendiri. Baik. Yang kedua, menerima hadiah karena pemberian secara sepihak. Tanpa harus mengikuti aktivitas mereka. Sehingga misalnya dia ngasih amplop bagi-bagi ke seluruh karyawan. Saat hari raya ini libur dan karyawan semuanya dapat amplop ya. Kemudian dikasih amplop bawa pulang. Sehingga saat bekerja, misalnya besok libur ya, besok tanggal merah. Saat bekerja hari ini, hari Kamis, dibagikan amplop itu. Semua karyawan dapat amplop itu. Lalu mereka pulang sehingga mereka tidak ikut perayaan sama sekali. Insya Allah untuk amplop seperti ini, angpau kayak gini hukumnya halal untuk dibawa. Karena kita boleh menerima hadiah dari orang kafir sekalipun hadiah itu diberikan ketika mereka berhari raya. Sebagaimana sebagian sahabat menerima hadiah dari orang Majusi pada saat Majusi itu berhari raya tanpa ikut terlibat dalam perayaan mereka. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Saya mau tanya, kan tadi yang Ustaz jelaskan di surat Al-Baqarah kan kita diminta untuk bersemangat mengejar akhirat. Di surat Al-Qasas. Tidak meninggalkan dunia. Surat. Al-Qasas ya? Nah. Apa saya salah? Ya. Nah. Yang mau saya tanyakan, apakah jika kita berniat ingin mengejar akhirat dengan menyederhanakan urusan dunia itu salah, Ustaz? Maksudnya gini, seperti yang mungkin banyak ditawarkan urusan dunia, akhirnya kita mengurangi urusan dunia, mengingat nanti ingin meringankan hisab di akhirat itu. Baik. Apakah itu salah? Terus ada satu lagi pertanyaan apa, Ustaz? Ini tentang hadis, Ustaz. Saya pernah membaca tentang hadis tentang amalan-amalan yang sama. Itu kan disebutkan seperti sholat 4 waktu, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah susunan kalimat-kalimat urutan-urutan itu
menunjukkan tingkatan keutamaan Ustaz, atau pahalanya lebih besar. Umpamanya kan bahwa melaksanakan sholat tepat waktu itu pahalanya lebih utama daripada jihad. Atau itu hanya sekedar urutan penyebutan jumlah kalimat aja itu Ustaz. Nah, Mohon tahu penjelasannya Ustaz. nah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Tadi kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas. Yaitu ketika Allah taala menyebutkan tentang kisah Qarun. Ada di surat Al-Qasas. Ada di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian, apakah dibenarkan bagi kita untuk secara sengaja meninggalkan sebagian kenikmatan dunia dalam rangka untuk mengurangi beban di akhirat? Praktek ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, di buku ini juga sudah saya sebutkan bahwa sebagian sahabat secara sengaja meninggalkan kenikmatan dunia, ada di halaman 81. Ada di halaman 81. Para sahabat secara sengaja meninggalkan kemewahan karena khawatir terkurangi amalnya di akhirat. Sehingga dia takut kalau hidup selalu enak, makan enak terus. Semua serba dilayani, gak pernah merasakan gak enak. Sehingga kenyang terus. Minumannya enak terus. Selalu tiap hari kejer ya. Kelapa jeruk tiap hari. Kalau nggak gitu jus. Kalau nggak gitu apa lagi? Selalu enak terus minumannya. Makanannya kalau nggak tongseng, gulai, apalagi tengkleng, selalu enak-enak. Beliau itu khawatir, mereka itu khawatir. Jangan-jangan hidup yang selalu enak seperti ini nanti akan mengurangi jatah kehidupannya di akhirat. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang diberikan kepadanya tidak maksimal. Karena itu sah-sah saja diperbolehkan orang meninggalkan sebagian dunia karena dia ingin mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Beberapa ulama, mereka itu sebenarnya adalah putra mahkota. Ibrahim bin Adham itu salah satu keluarga kerajaan. Meskipun bukan putra mahkota dalam arti bukan calon raja. Tapi dia salah satu anggota kerajaan. Namun beliau tinggalkan kerajaan. Dan lebih sibuk untuk beribadah di masjid. Mengajarkan ilmu. Kemudian banyak beribadah kepada Allah. Sehingga beliau dikenal sebagai tokoh dalam masalah raqaiq, dalam masalah nasihat yang bisa melembutkan hati. Makanya kita sering mendengar nasihat Ibrahim bin Adham. Beliau punya ungkapan yang sangat terkenal. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaina bisuyuf. Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka tahu kenikmatan ketenangan batin yang kami miliki, tentu mereka akan merampasnya dengan pedang mereka. Cuman mereka nggak tahu, Pak. Kenikmatan batin yang dimiliki oleh para ulama ahlussunnah yang selalu berpegang dengan kebenaran. Bukan ulama usuk yang menjilat orang-orang yang kaya, bukan. Tapi ulama yang selalu berprinsip pada kebenaran. Andaikan mereka tahu betapa nikmatnya ketenangan batin yang dimiliki oleh para ulama ini, tentu para penguasa itu akan berusaha untuk merampas kenikmatan itu dengan pedang mereka, dengan senjata mereka. Cuman mereka nggak tahu. Sehingga mereka tidak merampas ketenangan batin yang ada pada diri ulama. Ini perkataan Ibrahim bin Adham. Dan beliau adalah putra mahkota atau salah satu anggota kerajaan. Tapi beliau tinggalkan kenikmatan itu dan beralih untuk lebih banyak fokus kepada masalah akhirat.
Demikian pula beberapa ulama yang lain, secara sengaja mereka keluar dari rumah meninggalkan kemewahan dunia dalam rangka untuk banyak belajar agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagian ini tidak dilarang. Dan ada beberapa kisah, itu kan masa silam Pak, mungkin sulit untuk ditiru. Coba sebutkan cerita yang lebih kontemporer. Ya, pemilik Bank Rojihi ya, informasi yang kita dapatkan, beliau ya sudah tinggalkan, banknya berjalan begitu saja. Meskipun terus berkembang, tapi beliau lebih fokus untuk kajian, mengikuti kajian dari satu syekh ke syekh yang lain. Demikian pula yang pernah diceritakan oleh salah satu mahasiswa Madinah, beliau S3 sekarang. Beliau cerita ketemu dengan seorang syekh yang ya termasuk orang yang sangat kaya, tapi hari-harinya sibuk belajar agama. Sini belajar, nanti kajian di sini, kajian di sini, kajian. Hari-harinya cuma sibuk itu, sambil bagi-bagi duit ke para thalibul ilmu. Ustadz Amir As-Saranji ya, ketika beliau iktikaf di Masjid Aisyah. Masjid Aisyah itu masjid terbesar kedua di Mekah setelah Masjidil Haram. Jadi tidak jauh dari Masjidil Haram. Gede sekali masjidnya. Itu waktu iftar ya. Itu masjidnya pemilik Bank Rojihi. Masjid yang didirikan oleh pemilik Bank Rojihi dikasih nama Masjid Aisyah, bukan masjid di Tanim ya. Bukan di Tanim, Masjid Aisyah sendiri. Aisyah itu nama ibunya. Jadi beliau ketika iktikaf atau iftar ini ya, dikasih iftar satu paket, di dalamnya ada duit 500 real. Berapa 500 real? Kali 4.000 ya, 2 juta. Kurang lebih 2 juta. Itu bukan satu orang ya. Wallahu a'lam, seisi masjid itu jumlahnya berapa? Dikasih 500 real. Royalnya mereka Masya Allah. Tapi mereka fokus untuk ibadah. Kaya dan fokus ibadah. Sehingga dia sebenarnya sudah meninggalkan dunia. Ingin lebih fokus ibadah. Belajar agama dari satu kajian ke kajian yang lain. Tapi usahanya dibuat oleh Allah selalu berkembang. Tayyib. Kemudian yang kedua tentang hadis amalan yang afdol. Ya, karena waktunya habis, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah ini kita sebutkan di pertemuan besok. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.